Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Sabrina dengan NIM 24060121300077. Saya berasal dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Gauss-Seidel dan metode Jacobi. Yang pertama, untuk melakukan perhitungan komputasi menggunakan metode Jacobi, kita perlu mengubah persamaan yang akan kita cari nilai dari setiap variabelnya, yaitu yang pertama ada persamaan untuk mencari nilai X. Persamaannya adalah 17 dikurangi Y ditambah 2 kali X, 2 kali Z per 20. Kemudian untuk mencari nilai Y, digunakan persamaan minus 18 dikurangi 3 kali X ditambah Z per 20. Kemudian untuk mencari nilai Z digunakan persamaan 25 dikurangi 2 kali X ditambah 3 kali Y per 20. Setelah itu kita lakukan atau kita tentukan nilai inisialisasi awal untuk setiap variabelnya. Di sini kita gunakan false null untuk inisialisasi awal dengan nilai 0,0,0. Kemudian untuk inisialisasi selanjutnya ditampung pada false 1 yang kita define terlebih dahulu dengan inisialisasi 0,0,0. Selanjutnya kita akan menghitung errornya. Kita gunakan EV di sini. EV ini diperlukan untuk menampung setiap errornya dari setiap variabel. Kemudian untuk E atau epsilon digunakan sebagai batas toleransinya, kita tentukan dengan 10 pangkat minus 7. Kemudian kita membuat kolom. Kita membuat kolom yang berisi X, Y, Z, terus error untuk X, error untuk Y, dan error untuk Z. Nah, lalu untuk mendapatkan nilai solusi dari persamaan ini, karena kita di sini menggunakan 3 persamaan, maka kita lakukan looping dengan for I in range 3. Oke, kemudian untuk nilai pada iterasi selanjutnya, karena ini menggunakan metode Jacobi yang berdasarkan pada nilai iterasi sebelumnya, bukan nilai yang terupdate, maka bisa langsung disalin saja. Yaitu berarti untuk iterasi selanjutnya, kita langsung bisa memasukkan nilai dari iterasi selanjutnya. Jadi, misalnya kita ingin masuk ke iterasi 1, berarti di sini false 1, iterasi 1, ini kita ganti 1, sama dengan F, iterasi 1, false 0, 0, false 0, 1, dan false 0, 2. Maksudnya bagaimana? Jadi, nilai false 0 ini digunakan untuk menampung nilai solusi dari iterasi sebelumnya. Jadi untuk mencari nilai di iterasi selanjutnya atau iterasi pertama, kita tinggal memasukkan solusi sebelumnya ke dalam rumusnya, sehingga nanti didapatkan nilai yang selanjutnya digunakan untuk mencari errornya. Jadi dari perhitungan ini nantinya kita dapatkan nilainya, kemudian kita gunakan untuk mencari errornya. Jadi nanti errornya itu dihitung dari false 0 dikurangi false 1, atau nilai dari iterasi sebelumnya dikurangi dengan iterasi setelahnya. Nah, jika sudah mendapatkan seberapa besar errornya, artinya kita sudah memiliki nilai yang terupdate. Berarti false 0-nya nanti kita salin nih.
nantinya kita salin dari nilai terupdate-nya. Dari file 0 ini kita salin dari file 1. Kita lakukan copy. Nah, jika sudah, kita lakukan evaluasi untuk errornya. Apabila errornya sudah kurang dari epsilon atau batas toleransinya, kita langsung bisa break. Oke, selanjutnya untuk menampilkan hasilnya, kita lakukan perintah printdf. Di sini kita jalankan programnya. Nah, di sini terlihat untuk hasil dari evaluasi di atas, didapatkan hasil akhir persamaannya yaitu X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan minus 1, kemudian Z sama dengan 1, dan ditemukan pada iterasi ke-9. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode Gauss-Seidel. Sebenarnya hampir mirip dengan metode Jacobi, tetapi dalam metode Gauss-Seidel ini kita tidak bisa langsung menemukan solusi pada iterasi pertama, sehingga harus dilakukan beberapa proses terlebih dahulu. Proses ini harus kita lakukan. Yang pertama kita lakukan yaitu kita lakukan iterasi pertama untuk menghitung V1 pada indeks ke-0. Selanjutnya kita lakukan perhitungan lagi untuk V1 indeks ke-1, di mana pada perhitungan V1 indeks ke-1 ini kita menggunakan nilai yang sudah terupdate yang kita dapatkan dari V1 indeks ke-0. Nah, kalau tadi di Jacobi kan langsung menggunakan nilai pada iterasi ke-0, tetapi jika di Gauss-Seidel menggunakan nilai yang sudah terupdate. Jadi, tadi nilai V1 indeks ke-0-nya sudah terupdate, ya kan? Ini sudah terupdate. Lalu digunakan untuk menghitung ke V1 indeks ke-1. Kemudian, hal yang sama dilakukan untuk V1 indeks kedua. Kita untuk menghitung V1 indeks kedua ini menggunakan nilai yang sudah terupdate sebelumnya. Jadi, dari nilai V1 indeks ke-0 dan V1 indeks ke-1. Karena pada V1 indeks ke-0 dan V1 indeks ke-1 ini nilainya sudah terupdate. Sehingga nilai yang terupdate itu kita gunakan untuk menghitung V1 indeks ke-2. Kemudian untuk proses selanjutnya, sama seperti metode Jacobi. Kita lakukan printdf, kita run programnya. Nah, di sini menampilkan hasil akhir persamaan yang diperoleh yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan minus 1, dan Z sama dengan 1. Dan ditemukan pada iterasi ke-5. Itu tadi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.